Sword of Coming, episode 319. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di jalanan ibu kota, pertempuran antara semua pihak telah berlangsung sengit dan menggugah jiwa sejak awal. Saat ini, para kultivator di jalanan masih terlibat dalam pertempuran sengit dan penuh semangat. Seolah-olah itu adalah alat ilahi yang memiliki kesadaran. Pedang terbang berlapis glasir berwarna itu berhasil menahan pengasah pisau Liu Zong sendirian. Liu Zong telah menggunakan pisau pengupas tulangnya yang terkenal untuk waktu yang terasa seperti selamanya, dan senjatanya tidak pernah mengalami kerusakan atau goresan sedikit pun. Namun, hari ini, serangan dahsyat dari pedang terbang Yu Zhenyi meninggalkan beberapa goresan pada pisaunya bahkan sebelum dia sempat menyentuh jubah Yu Zhenyi yang berkibar. Liu Zong tidak punya waktu untuk merasa sedih karenanya. Kehilangan konsentrasi berarti kematian. Pedang terbang itu sangat dahsyat dan sangat cepat, dengan energi astral yang juga membanjiri area seluas lebih dari 30 meter radiusnya. Berdiri di dalam energi astral ini, Liu Zong merasa sesak dan terkekang. Seperti yang diharapkan dari Yu Zhenyi, pemimpin fraksi Danau Gunung dan juga seorang immortal sejati. Dia setidaknya sekuat gabungan dua Liu Zong, dan Liu Zong adalah orang terkuat kelima di dunia ini. Mengikuti pandangan sekilas dari sudut mata Liu Zong, sangat mungkin bahwa Yu Zhenyi sebenarnya sekuat gabungan dua Zongqiu. Yu Zhenyi telah melayang ke tanah, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya sambil membiarkan Zongqiu menyerangnya sesuka hati dengan rentetan pukulan. Namun, tak satu pun pukulan mampu menghancurkan perisai energi astral tak berbentuknya secara menyeluruh. Hanya beberapa pukulan yang berhasil mengenai wajah Yu Zhenyi hingga jarak 1 inci, menyebabkan alisnya sedikit bergelombang dan cambangnya sedikit mengembang. Namun, hanya itu saja kerusakan yang ditimbulkan. Zongqiu terus melayangkan pukulan demi pukulan, dengan ekspresi tetap tenang meskipun mengalami kegagalan demi kegagalan. Ada kilauan cerah di matanya, dan dia sama sekali tidak merasa lesu atau putus asa. Guru besar Zongqiu tetaplah guru besar Zongqiu yang sama seperti biasanya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin besar pula rasa sakit yang akan dirasakan seseorang di hatinya. Dunia seharusnya tidak seperti ini. Ini adalah perasaan yang akan menyebabkan kesedihan dan kemarahan meluap di dalam hati seseorang. Zongqiu terus melayangkan pukulan. Seolah sedang berjalan santai, Yu Zhenyi terus berjalan dengan santai menghadapi serangan tanpa henti dari Zongqiu. Paling-paling ia hanya akan sedikit berbelok menghindari medan perang Liu Zong dan pedang terbangnya. Ia berjalan melewati banyak toko di jalan, melirik ke atas pada plakat-plakat bertuliskan dan melihat ke arah bait-bait puisi yang telah bertahan melewati hujan musim semi. Yu Zhenyi tersenyum dan bertanya, "Apakah kau menyesal karena tidak menerima pedang abadi itu waktu itu? Kau tahu, jalan yang kau pilih hanya cocok untuk manusia biasa di dunia fana. Kau tidak akan bisa melangkah jauh jika mencoba mendaki gunung. Bahkan jika kau diberi waktu 30 tahun lagi dan diizinkan mendaki hingga puncak gunung, kau tetap akan menemukan bahwa jalanmu menuju jalan buntu. Kau hanya akan merasa lebih menyesal saat itu. Zongqiu, sejak kecil, kau selalu peduli pada hal-hal sepele yang tidak dipedulikan orang lain. Di mataku, itu bukan hal yang unik dan luar biasa. Itu bodoh." Zongqiu tetap diam. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh, di mana satu pihak menerima pukulan bertubi-tubi namun tetap tenang sepenuhnya. Yu Zhenyi telah berbelok di tikungan dan berjalan ke jalan raya kekaisaran. Jika dia terus maju, dia akhirnya akan tiba di kota kekaisaran dan istana kekaisaran negara Taman Selatan. Aula kekaisaran bahkan lebih megah dan agung daripada istana kekaisaran negara Lagupinus. 10 dewa dan binatang buas berbentuk aneh berada di masing-masing dari 8 puncak atap, dengan dewa penunggang Phoenix di depan diikuti oleh naga, Phoenix, singa, kuda surgawi, kuda laut, Suani, Yayu, Sizi, Douniu, dan Xingchen. Beberapa penguasa dan pejabat yang berkuasa dan berpengaruh dapat melihat makhluk-makhluk buas ini secara langsung, namun beberapa makhluk buas lainnya tidak terlihat. Yu Zhenyi menunjuk ke depan dan berkata, "Ketika kita masih muda, kau sangat penasaran saat membaca deskripsi tentang 10 binatang buas penghuni atap itu.
Kau bilang kau pasti ingin melihatnya secara langsung di masa depan. Setelah itu, kau berhasil hidup di luar istana kekaisaran selama beberapa dekade. Jadi, apakah kau sudah pernah melihatnya secara langsung? Song Qiyu akhirnya menjawab, Yu Zhenyi, jangan menganggap dirimu begitu mampu dan hebat, dan jangan menganggap dirimu lebih unggul dari manusia biasa hanya karena kamu menguasai teknik abadi. Kamu memandang rendah segala sesuatu dari posisi yang tampaknya tinggi, dan kamu selalu menunjukkan ekspresi nostalgia setiap kali berbicara tentang orang dan hal-hal dari masa lalumu sebagai manusia fana. Kamu perlu melihat dan memahami lebih banyak suka dan duka dunia fana, tidak apa yang sedang kubicarakan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Yu Zhenyi mengangguk dan berkomentar, pandangan rendahan seorang manusia biasa. Seseorang seharusnya hanya berurusan dengan hal-hal yang sesuai dengan statusnya, hal yang sama berlaku untuk kultivasi. Song Qiyu, bukan berarti prinsipmu salah, tetapi prinsipmu belum cukup luhur. Ini karena kamu mempertimbangkan segala sesuatu dari posisi yang sangat rendah. Secercah kesedihan terlintas di mata Song Qiyu. Dia menghentikan pukulannya dan menatap ke arah istana kekaisaran. Yu Zhenyi juga berhenti berjalan ke depan, terkekeh, pukulan yang begitu lembut dan ringan. Song Qiyu, mungkin kau belum makan selama beberapa hari. Mungkin aku harus memberimu waktu 1 jam untuk mengisi perutmu dulu. Song Qiyu melontarkan sumpah serapah yang sangat jarang terjadi, seraya berseru, aku takut aku akan menghajarmu habis-habisan. Benar saja, Song Qiyu masih tetap Song Qiyu yang sama seperti sebelumnya. Tak peduli berapa banyak buku yang dibacanya, dia akan tetap menjadi orang udik dari Kabupaten Jiulan di Prefektur Zuo, negara Paensong, ketika terpojok. Bukankah begitu? Yu Zhenyi memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, setelah membaca buku-buku dari surga, mempelajari teknik keabadian, menginjakkan kaki di jembatan keabadian, mengolah dao tertinggi, mengasingkan diri, dan berpuasa selama bertahun-tahun, sungguh tidak perlu lagi buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Song Qiyu menghela napas dan bertanya, kau sebenarnya menunggu pertempuran yang lain itu selesai dulu? Yu Zhenyi mengangguk dan menjawab, lalu kenapa kalau memang begitu? Lagi pula, kau tidak mungkin menghancurkan energi astralku. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku tidak menunggu pertempuran itu berakhir. Sebaliknya, aku menunggu Chen Pingan mati. Song Qiyu tiba-tiba berbalik dan menatap tubuh kekanak-kanakan orang yang dulunya adalah temannya, dengan senyum aneh di wajahnya. Yu Zhenyi menjulurkan lehernya dan menatapnya, lalu bertanya, ada apa? Apakah kamu ingat waktu kita berdiri di luar kantor Bupati Ma waktu itu? Tanya Song Qiyu. Yu Zhenyi berpikir sejenak, dan ekspresi sadar segera muncul di wajahnya. Aku benar-benar akan lupa jika kau tidak menyinggungnya. Bertahun-tahun yang lalu, Yu Zhenyi hanyalah putra seorang pejabat rendahan di kampung halamannya di Kabupaten Jiulan, dengan ayahnya jauh dari mencapai pangkat pejabat istana kekaisaran. Keluarga Song Qiyu bahkan lebih miskin. Keduanya telah menjadi sahabat sejak usia sangat muda, dan Yu Zhenyi sangat ingin memasuki dunia kultivasi sementara Song Qiyu bermimpi menjadi seorang sarjana. Tak satu pun dari mereka menerima keadaan mereka apa adanya. Saat masih muda dan penuh energi, Song Qiyu jatuh cinta pada putri kesayangan Bupati Ma. Karena itu, Yu Zhenyi telah merancang berbagai ide dan rencana untuknya. Gadis itu awalnya tidak menyukai Yu Zhenyi, dan rasa tidak sukanya terhadapnya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Suatu larut malam setelah mabuk berat, keduanya buang air kecil di dinding belakang kantor Bupati Ma. Namun, tanpa diduga, Putri Bupati Ma diam-diam menyelinap keluar bersama pelayannya untuk bertemu dengan seorang sarjana dari luar kota. Saat membuka gerbang, kedua gadis itu secara kebetulan menemukan Song Qiyu dan Yu Zhenyi sedang buang air kecil di dinding. Putri Hakim wilayah Ma relatif pemalu, sementara pelayannya sangat terus terang dan galak. Ia bahkan sempat melirik ke arah selangkangan mereka sebelum berkata dengan ekspresi jijik, mengapa kalian mengayunkan dua cacing kecil di malam hari? Setelah itu, Song Qiyu dan Yu Zhenyi tidak pernah lagi mendekati kantor bupati. Yu Zhenyi teringat kembali masalah ini setelah diingatkan oleh Song Qiyu, tetapi dia merasa ini bukanlah sesuatu yang menarik atau layak untuk direnungkan. Jadi, mengapa Song Qiyu tiba-tiba menyebutkan masalah ini? Mungkin ada makna yang lebih dalam di baliknya. Song Qiyu tersenyum tipis dan berkata,
Dewa Tua Yu, kau sekarang bahkan lebih rendah dari cacing kecil sekalipun. Yu Zhenyi tidak terpengaruh, namun ekspresinya berubah dingin saat dia berkata, Guru Besar Zong, sekarang setelah kita selesai mengenang masa lalu, mungkin sudah waktunya untuk berlatih tanding. Zong Qiyu menepis hal itu dengan senyuman. Yu Zhenyi tertawa dingin dan menyarankan, mengapa kita tidak berjudi? Jika Liu Zong bisa menghindari kematian, apakah dia masih akan aktif mencari kematian seperti kamu? Zong Qiyu mengangguk dan menjawab, tentu, kalau begitu aku bertaruh dia tidak akan pergi sendirian. Yu Zhenyi baru saja akan mengangkat tangannya untuk memanggil pedang abadi berlapis glasir berwarna ke tangannya. Namun, dia dengan cepat menurunkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, tapi aku bahkan tidak akan memberi Liu Zong kesempatan untuk menghindari kematian. Zong Qiyu tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berdua berdiri berdampingan. Hanya ada mereka berdua di sini, Guru Besar Zong dari negara Taman Selatan dan Yu Zhenyi dari negara Lagu Pinus. Kau salah, kemampuan penghancur utamaku bukan terletak pada pedang itu, kata Yu Zhenyi tiba-tiba. Namun, aku merasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkanmu sebelumnya, jadi aku sengaja bersikap lunak padamu. Sama seperti saat kita masih muda, aku selalu bersedia membantumu apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, aku juga perlu memperhatikan perasaanmu. Namun, Zong Qiyu membalas dengan pernyataan aneh yang sama sekali tidak relevan dengan topik pembicaraan. Ia berbalik dan menatap tembok kota di selatan sambil berkata dengan suara lembut, Yu Zhenyi, kau berada di posisi yang sangat canggung saat ini. Kau bukanlah matahari yang bersinar terang, juga bukan bulan yang cemerlang. Sesungguhnya, dunia ini akan tetap lengkap meskipun kau tiada. Gadis kecil kurus itu membawa bangku kecil itu sampai ke satu-satunya halaman yang pintunya masih terbuka. Dia menjulurkan kepalanya ke dalam, dan melihat Cao Qinglang berjongkok di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Dia mengetuk pintu halaman sebelum melangkah masuk dan sengaja bertanya, Hei, apakah ada orang di sini? Aku akan masuk kalau tidak ada orang di sini. Ketika Cao Qinglang akhirnya mengangkat kepalanya dengan ekspresi waspada, gadis kecil kurus itu dengan santai melemparkan bangku kecil itu ke tanah sebelum melihat sekeliling dan bertanya tanpa rasa khawatir sedikit pun, apakah ini rumahmu? Aku datang untuk mengembalikan ini. Cao Qinglang mengambil kapak dari tanah dan mengangkatnya di depannya, sambil berseru, siapa kau? Tatapan gadis kecil kurus itu masih berputar-putar, dan dia membentak, aku berpacaran dengan orang kaya berbaju putih itu. Aku tidak berpacaran dengan orang yang memakai topi bunga itu. Setelah pandangannya tertuju ke ruang sayap, dia menoleh ke Cao Qinglang dan berkata, tadi aku melihat seorang pria dan seorang wanita rendahan membawa 4 kepala dan berjalan keluar dari sini. Mereka melemparkan kepala-kepala itu ke tanah dan menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Karena kebaikan hatiku, aku kemudian menghampiri mereka dan menyatukan kembali ke 4 kepala itu. Siapakah orang-orang ini bagimu? Tidakkah kau akan segera memeriksanya? Cao Qinglang seketika kembali menangis, lalu berbalik dan berlari menuju pintu halaman. Gadis kecil kurus itu tiba-tiba menghalanginya dengan ekspresi marah dan berseru, berhenti di situ. Cao Qinglang sedikit bingung, apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku? Tanya gadis kecil kurus itu. Cao Qinglang tersentak mendengar ini, dan dia tampak sangat ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya dia tetap diam dan berlari keluar sambil menangis terseduh-seduh. Gadis kecil kurus itu tidak berani menghalangi seseorang yang memegang kapak, jadi dia mengerutkan bibir dan menyingkir untuk membiarkan orang itu lewat. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Kau pantas menjadi yatim piatu, gumamnya. Dia mendorong pintu kamar sayap, tempat Chen Pingan tinggal sementara. Selimut di tempat tidur terlipat rapi, dan buku-buku di meja juga tertata rapi. Semuanya bersih dan rapi. Di atas meja juga terdapat sarung pedang kosong. Dia tidak menemukan makanan apapun, juga tidak menemukan koin tembaga atau perak lepas. Pada akhirnya, dia sangat marah sehingga dia berjalan ke meja dan mendorong tumpukan buku ke lantai, menyebabkan buku-buku itu berjatuhan kemana-mana. Namun, matanya tiba-tiba berbinar. Dia bisa menjual buku-buku ini untuk mendapatkan uang. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sarung pedang yang kosong sebelum menghela napas. Dia bisa melupakan sarung pedang ini. Orang berbaju putih itu kemungkinan besar tidak akan menghukumnya terlalu berat jika dia diam-diam menjual buku-buku ini.
Namun, jika dia diam-diam menjual sarung pedang itu, kemungkinan besar dia akan dihukum berat. Saat itu, bahkan alasan masih muda pun tidak akan berlaku lagi. Dia mengambil buku-buku itu dan berlari keluar. Dia diam-diam mengambil keputusan. Setelah menjual buku-buku itu dengan sejumlah besar koin tembaga, dia akan segera menghabiskan semua uang itu dan menggunakannya untuk membeli makanan. Lagi pula, hanya makanan yang sudah masuk ke perutnya yang tidak bisa diambil kembali olehnya. Sambil menggendong Zhou Si dan Yaer di pundak, Zhou Fei berjalan berkeliling dan menemukan Lu Fang lagi. Lu Fang masih minum di kedai minuman, dan tidak ada orang lain di dalam. Tidak hanya itu, seluruh jalanan juga kosong. Sangat mungkin bahwa Istana Kekaisaran Negara Taman Selatan telah mengeluarkan perintah ketat sejak lama, dan kota akan memberlakukan darurat militer setiap kali terjadi pertempuran antara Grandmaster. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini mirip dengan jam malam yang telah diterapkan sepanjang sejarah. Bagaimanapun, Zhong Qiyu pasti telah mengeluarkan perintah ini. Wanita cantik yang dulunya adalah teman sekelas Lu Fang itu tergeletak di atas meja. Kepala semilai face yang tak bernyawa dan pedang Lu Fang, Dachun, keduanya tergeletak di atas meja di sebelahnya. Zhou Fei melepaskan cengkeramannya pada Zhou Si dan Yaer sebelum melangkah maju dan duduk. Dia tertawa marah dan bertanya, "Kau hanya membuatnya mabuk." Lu Fang menuangkan semangkuk anggur untuk Zhou Fei dan membalas, "Lalu kenapa?" Zhou Fei mengamati Lu Fang sejenak sebelum berkata, "Akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Setidaknya kau telah membuat beberapa kemajuan." Dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya murung dan lesu, Lu Fang telah tersadar saat ini, dan ada gumpalan roh, energi, dan ki yang tampaknya nyata mengalir di sekitarnya. Seolah-olah mereka akan membentuk tali. Bagaimanapun, ini sudah cukup bagi Lu Fang untuk hidup di tanah suci bunga teratai selama 60 tahun lagi. Ketika waktunya tiba, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan tubuh fisiknya, menikmati keberuntungan luar biasa berkat kemalangan yang dialaminya saat ini. Alur waktu di tanah suci bunga teratai dan dunia megah sangat menarik. Bahkan, perbedaan di antara keduanya sepenuhnya bergantung pada suasana hati orang tersebut. Jika orang itu menganggap peristiwa di dunia ini menarik, maka 60 tahun di tanah suci bunga teratai hanya akan setara dengan 5 atau 6 tahun di dunia agung. Namun, jika orang itu menganggap segala sesuatunya membosankan, maka mereka yang berada di tanah suci bunga teratai akan mengalami malapetaka besar. Jika kita menilik masa paling sial dalam sejarah, seseorang telah melewati berbagai tantangan dan kesulitan di tanah suci sebelum akhirnya berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan susah payah. Namun, setelah kembali ke dunia agung, mereka terkejut mendapati bahwa 300 tahun telah berlalu. Hati dao mereka hampir hancur seketika. Lagi pula, 300 tahun adalah waktu yang lama bahkan bagi para kultivator dari pegunungan. Ini adalah waktu yang cukup bagi segalanya untuk berubah. Mereka yang ingin mereka temui mungkin telah tiada, sementara mereka yang ingin mereka bunuh mungkin telah meninggal dengan tenang setelah menikmati kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Zhou Si dan Yaer memilih meja untuk duduk, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Zhou Si berjalan dan menemukan sebotol anggur bambu, minuman khas daerah Taman Selatan. Dia baru saja nyaris mati, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati minuman bersama gadis yang dicintainya. Dalam hal menjadi salah satu dari 10 besar atau bahkan 3 besar elit dalam 60 tahun ke depan, Zhou Si tidak kekurangan keyakinan dan kekuatan untuk mencapai hal ini. Bagaimanapun, dia adalah putra Zhou Fei, dan istana pasang surut musim semi terletak di puncak gunung tanah berkah bunga teratai. Dengan demikian, Zhou Si yakin bahwa dia dapat bersatu kembali dengan Yaer setelah 60 tahun. Pada saat itu, dia dapat menggenggam tangannya dan melakukan perjalanan ke kampung halaman ayahnya bersama-sama. Zhou Si tidak tahu apa yang dipikirkan Yaer. Namun, dia juga tidak perlu memikirkan hal itu. Ini karena dia sepenuhnya percaya pada kemampuan ayahnya, terutama setelah ayahnya naik ke alam baka dan kembali ke dunia asalnya. Itu seperti naga banjir yang kembali ke air dan harimau yang kembali ke pegunungan. Lagi pula, tanah suci bunga teratai hanyalah tanah suci tingkat menengah. Sementara itu, klan Jiang dari Sekte Tablet Giok, yang dipimpin oleh ayahnya, Zhou Fei, memiliki tanah suci Gua Awan, tanah suci yang besar dan tingkat tinggi.
Zhou Xi tidak pernah mampu mempelajari kemampuan ayahnya dalam melatih, mendidik, dan menjinakkan wanita, dan Zhou Fei pernah bercanda bahwa kemampuan abadi itu disebut tubuh palsu dan hati yang tulus. Zhou Fei mengatakan bahwa tidak aneh jika Zhou Xi hanya bisa memahami teknik ini secara dangkal. Meskipun begitu, ini sudah cukup baginya untuk menikmati saat-saat indah bersama banyak wanita di dunia ini. Bagaimana keadaan di sana? Tanya Lu Fang. Zhou Fei mengangkat mangkuk anggurnya dan membenturkannya dengan mangkuk temannya sebelum menyesap anggur yang rasanya benar-benar mengerikan. Dia buru-buru meletakkan mangkuk itu dan menjelaskan, keadaan sangat kacau. Feng Qingbai dibunuh oleh teman baiknya, Tang Ti, dan Cheng Yuanshan melarikan diri tanpa bersuara sedikit pun. Song Qiyu melakukan tipu daya kecil dan tidak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Chen Ping'an, dan dia tampaknya melakukan sesi sparring lagi dengan anak muda itu setelah menentukan teknik tinju siapa yang lebih unggul. Dia membantu Chen Ping'an menstabilkan basis kultivasinya, dan karena dao bela diri Chen Ping'an yang aneh, dia hampir melesat ke tingkat ke-6 dalam sekejap. Song Qiyu memperhatikan hal-hal unik ini, jadi dia perlahan-lahan mendorong Chen Ping'an kembali ke tingkat ke-5, pukulan demi pukulan. Saat berlatih tanding, Song Qiyu kemungkinan besar dapat memverifikasi beberapa teori bela dirinya dengan mengamati kuda-kuda tinju Chen Ping'an. Jika ia berhasil naik dari tanah berkah bunga teratai, tidak diragukan lagi bahwa ia akan menjadi seniman bela diri tingkat 9 di masa depan. Zhou Fei tanpa sadar meraih mangkuk anggurnya. Namun, setelah mengingat rasanya yang mengerikan, dia menghela napas dan menutup hidungnya sebelum meneguknya. Setelah itu, Ding Ying dan Yu Zhenyi tiba di tempat kejadian. Ding Ying pergi untuk melawan Chen Ping'an, sementara Yu Zhenyi pergi untuk melawan Song Qiyu. Menurutku, kedua pertarungan ini adalah yang paling berbahaya dan mematikan dari semuanya. Pasti akan berujung pada kematian. Lu Fang dengan santai menunjuk Zhou Xi dan Yaer yang duduk di meja di belakangnya, sambil berkata, adapun Mesuan si Vajra merah muda, wanita pipa itu, dan juga si wajah tersenyum, Chen Ping'an sebenarnya tidak menyimpan niat membunuh yang besar terhadap mereka. Namun, aku yakin dia pasti akan membunuh kedua orang ini jika diberi kesempatan. Temperamen ini membuatnya tampak lebih seperti petualang yang adil dan berhati hangat daripada Feng Qingbai. Belum lagi kau dan Tong Qingqing, satu-satunya orang lain di dunia ini yang pantas di mataku adalah Ding Ying dan Yu Zhenyi. Yang lainnya biasa-biasa saja. Bahkan jika Song Qiyu menjadi seniman bela diri tingkat 9 dalam 40 atau 50 tahun, lalu apa? Zhou Xi melambaikan tangannya dan menjawab, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku akan duduk di sini dan menunggu dentuman kedua genderang surgawi di Gunung Banteng. Ketika saat itu tiba, aku hanya akan pergi dengan satu orang, gadis muda bernama Yaer yang duduk di belakangmu. Jadi, aku harus menitipkan Zhou Xi, putraku yang tidak berguna, dalam pengawasanmu selama 60 tahun ke depan. Lu Fang mengangguk dan menyetujui permintaan Zhou Fei. Ada rasa ingin tahu dalam suaranya saat dia bertanya, kau tidak berniat merekrut Yu Zhenyi. Kau sudah mengenalnya selama 60 tahun, jadi kau pada akhirnya memiliki peluang lebih baik untuk merekrutnya daripada Sekte Daun Payung. Selain itu, menurut apa yang kau katakan, kau berada di peringkat ketiga, jadi kau hanya bisa membawa satu orang bersamamu. Dan kau telah memilih gadis muda ini dari pasukan iblis. Di sisi lain, Yu Zhenyi dapat membawa setidaknya 3 orang bersamanya. Di antara Wei Xian, Lu Baixiang, Sui Yubian, dan Zulian, siapa di antara mereka yang bukan talenta luar biasa dan aneh? Dunia kecil permata benua botol harta karun timur terkenal karena kemampuannya menghasilkan banyak sekali jenius pemurnian Qi. Sementara itu, tanah berkah bunga teratai ini terkenal karena kemampuannya menghasilkan jenius bela diri. Jika Anda berhasil merekrut Yu Zhenyi, maka itu akan setara dengan klan Jiang mendapatkan 3 Song Qiyu sekaligus. Zhou Fei mengangkat jari dan menunjuk ke arah Lu Fang, lalu menjawab, katakanlah, hati nuranimu belum sepenuhnya dimangsa anjing. Kau masih mengerti bagaimana mempertimbangkan masalah demi kepentinganku. Yaer akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya, bertanya dengan suara malu-malu, pemimpin istana Zhou, Dewa Pedang Lu, orang seperti apa Tong Qingqing itu? Zhou Fei dan Lu Fang mengabaikan pertanyaannya. Yaer gagal memahami kedudukan tinggi pemimpin klan Jiang dari Sekte Tablet Giok,
yang juga merupakan pemilik tanah suci Gua Awan. Pada saat yang sama, dia juga gagal memahami status mendalam seseorang yang berpotensi menjadi pendekar pedang abadi tingkat ke-11. Jika Yair adalah anggota dari 10 elit atas tanah berkah bunga teratai, maka mungkin dia masih memiliki hak untuk berbicara dengan Zhou Fei dan Lu Fang. Tentu saja, respons Zhou Fei dan Lu Fang juga merupakan hasil dari sifat dingin dan acuh tak acuh mereka. Jika itu Feng Qingbai atau immortal dari dunia lain, mungkin mereka tidak akan sesulit itu didekati. Setelah Chen Pingan melepaskan serangan pedangnya ke arah tembok kota, di sisi paling barat jalan lurus buntu itu, berdiri seorang lelaki tua yang jubah panjangnya robek sepenuhnya di bagian dada, memperlihatkan luka sayatan yang dalam dan berdarah. Pria tua itu melakukan sesuatu yang mengejutkan, mengangkat lengannya dan melepas topi bunga teratai berwarna perak miliknya sebelum dengan santai melemparkannya ke tanah. Adapun apakah pedang terbang itu akan terlepas karena hal ini dan kembali ke sisi pemiliknya, sehingga lawannya menjadi lebih kuat, dan apakah kehilangan perlindungan harta karun abadi ini akan menyebabkannya kehilangan keunggulan dalam pertempuran berikutnya antara lawan yang seimbang. Ding Ying tidak peduli dengan semua hal itu. Dia menggulung lengan bajunya dengan perlahan dan hati-hati. Ia berpikir sejenak sebelum melirik topi bunga teratai berwarna perak yang selalu dianggapnya sebagai alat tawar-menawar. Dengan gerakan tangan yang santai, ia melemparkannya jauh ke arah jalan raya kekaisaran di dalam ibu kota negara Taman Selatan. Ding Ying perlahan melangkah maju, langkah kakinya tidak berbeda dengan langkah manusia biasa. Ia tak lagi memiliki energi astral bak gunung milik para immortal. Bahkan, ia rela melepaskan topi Taois berwarna peraknya. Ia benar-benar tak bersenjata saat berjalan menuju Chen Pingan, namun ia merasa sangat ringan. Ia belum pernah mencapai puncak kondisi ini sebelumnya. Beginilah seharusnya sebuah pertarungan. Setelah mengalahkan orang terkuat kedua di dunia, dia secara alami akan tetap menjadi orang terkuat di dunia. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Namun, terlepas dari seberapa besar nilai yang diberikan orang pada pertarungan semacam itu, dan terlepas dari betapa muluk dan tidak terjangkaunya hal itu bagi kebanyakan orang, Ding Ying tetap merasa bahwa pertarungan semacam itu terlalu kecil dan tidak berarti. Ding Ying sama sekali tidak peduli dengan pertengkaran seperti itu. Wujud tak terkalahkan sejati yang diinginkan Ding Ying adalah kemampuan untuk mengalahkan 9 elit tingkat atas yang tersisa secara bersamaan. Dia ingin mengalahkan mereka semua sekaligus dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, hidupnya yang panjang hanya diiringi kesepian. Ding Ying mempelajari kekuatan dari berbagai aliran pemikiran dan meningkatkan level teknik bela diri para Grandmaster unggul lainnya. Bukan berarti Ding Ying membutuhkan keterampilan dan teknik ini untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, Ding Ying telah melakukan persiapan yang diperlukan sejak lama. Dia akan melepaskan teknik yang telah diperolehnya secara kebetulan untuk dengan mudah menghancurkan teknik terkuat dari Yu Zhenyi, Zhong Qiyu, Liu Zong, dan para Grandmaster unggul lainnya. Namun, kini sebuah kejutan besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Ding Ying merasa bahwa ini adalah hal yang tepat. Dalam kasus ini, dia tidak perlu lagi menggunakan teknik-teknik yang mencolok namun hampa itu. Lagi pula, teknik-teknik itu terlalu lambat. Apa yang bisa dia lakukan jika tidak ada lawan yang cukup kuat berdiri di jalur kultivasi di depannya? Bahkan jika Ding Ying berdiri di sana dan menunggu, dan bahkan menoleh ke belakang, dia tetap tidak bisa melihat bayangan orang kedua. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusulnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa berjalan bersamanya. Dengan demikian, dia hanya ditemani oleh kesendirian. Ding Ying berjalan maju sendirian, mendambakan untuk menyaingi dan mengalahkan langit dan bumi ini. Namun, dewa muda dari dunia lain bernama Chen Pingan datang tepat pada saat yang dibutuhkan. Dengan batu loncatan ini, Ding Ying bisa mendaki lebih dekat ke surga. Ding Ying tertawa terbahak-bahak sambil melangkah cepat ke depan. Chen Pingan menggenggam pedangnya, dengan sensasi panas yang menyengat menjalar di telapak tangannya. Namun, tangannya sama sekali tidak terbakar oleh energi pedang. Sebaliknya, ia merasa serangan pedang keduanya bisa lebih cepat lagi. Di atas tembok kota di sebelah selatan ibu kota Southern Garden Nation. Dari lubang menganga di tembok kota hingga sisi paling barat tembok kota, seluruh jalan raya dibanjiri oleh aliran ki pedang yang bergejolak dan seputih salju. Sementara itu, berdiri di sisi paling barat tembok kota,
Ding Ying melayangkan pukulan demi pukulan seolah-olah dia adalah dewa dari istana surgawi yang melepaskan hukuman ke arah sebuah gunung besar. Tinju-tinjunya merobek gelombang ki pedang, menyebabkannya berhamburan ke sekitarnya. Dan begitu saja, Ding Ying melangkah maju melawan arus, menebas ki pedang seolah-olah dia sedang menebas mentega.